Jadi apapun sebenarnya ceritanya pasien harus menyampaikan kondisi umum dia supaya kita bisa prepare untuk proses pencabutan giginya gitu. Kemudian yang infeksius seperti HIV atau apa itu jangan khawatir gitu, sampaikan karena itu proteksi buat pasien, bukan cuma buat dokter dan lingkungan tapi buat pasien. Hai Sobat Medcast, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Medcast, balik lagi di Medcast Medicus Podcast, podcastnya kesehatan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, dokter gigi spesialis bedah mulut yang hits di kota Medan. Langsung aja nih kita ke dokter Gigi Rahmi Syaflida SPBM. Halo dokter. Halo Intan. Apa kabar? Sehat. Apa kabar dokter? Sehat. Sehat. Oke, kan teman-teman Medcast nih belum tahu, mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang udah tahu dengan dokter Gigi Rahmi Syaflida SPBM, konsultan, ya dok. Boleh perkenalan diri dulu dokter. Baik, terima kasih Sobat Medcast. Saya dengan Dr. Rahmi, saya spesialis bedah mulut. Saya praktek di Rumah Sakit USU, di Klinik Gigi Prodental dan Rumah Sakit Cipta Husada Prima di Belawan atau Rumah Sakit Pelindo terkenalnya dulu. Saya staf pengajar Departemen Bedah Mulut dari 2008 sampai dengan sekarang. Kemudian pendidikan S1 saya dari FKG USU, spesialis saya dari FKG UI. Mungkin itu yang ini. Wah, pasti anak-anak FKG tahu nih siapa nih dokter Rahmi nih. Ibu perinya. Yang paling galak kali. Yang paling kebalikan ya teman-teman. Jadi langsung aja nih dok, kita mau cerita-cerita tentang cabut gigi ya dok. Yang paling ditakutin kayaknya sama masyarakat di Indonesia ini ya dok, karena banyak sekali mitos-mitos tentang cabut gigi ini sendiri. Sebenarnya dok, gigi yang seperti apa sih dok yang harus dicabut itu? Sebenarnya kan banyak masyarakat atau pasien tuh datang berobat, kadang lubang sedikit karena dia berasa nyeri mau dicabut. Sebenarnya gigi-gigi yang indikasi dicabut itu adalah gigi-gigi yang misalnya sudah goyangnya sudah sangat goyang sekali gitu. Kalau di bahasa kita mungkin mobility derajat 3, itu bahasa medisnya. Kemudian sisa-sisa akar gigi, kemudian gigi yang memang sudah lubang besar, sudah kena akar tidak bisa dipertahankan, itu juga atau juga gigi yang sudah berlubang cuman membutuhkan perawatan ekstra seperti perawatan saluran saraf, tapi kos pasien tidak memenuhi atau istilahnya mahal gitu, boleh silahkan dicabut gitu, tapi nggak semua lubang itu dicabut. Begitu, baik. Jadi kalau misalnya nih dok, pasiennya datang dengan keluhannya nyeri, giginya sakit kali pada saat itu dokter, itu gimana dok? Berarti penanganannya ini harus dicabut dulu atau bagaimana dokter? Berhubungan dengan mitos kali ya, cabut gigi itu lagi nggak boleh lagi sakit gitu. Sebenarnya ada beberapa option gitu. Bisa langsung dicabut, bisa memang kita kasih obat dulu. Kita lihat dulu kondisi giginya gitu. Kemudian dari riwayat pasien, kalau misalnya ada pasien dia memang giginya sakit terus, udah minum obat berulang kali, mungkin entah udah berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan nggak hilang, itu misalnya datang dalam kondisi sakit, itu kita bisa lakukan pencabutan. Yang penting pasien sudah ada riwayat mengkonsumsi, misalnya seperti biasanya kan sakit berhubungan dengan infeksi. Nah infeksi kan berhubungan dengan antibiotik gitu. Biasanya kalau udah ada riwayat mengkonsumsi kayak obat-obatan seperti antibiotik, itu boleh langsung kita cabut gitu, karena kadang ada yang nggak selesai dengan obat-obatan terus gitu. Tapi kalau masih baru, misalnya baru sakit nih, belum ada minum obat gitu, kita cek juga gitu. Kalau kondisi pasiennya baik dan memang pasien siap untuk dilakukan pencabutan gigi, nggak ada masalah gitu. Karena yang dikhawatirkan saat pencabutan gigi itu kan kalau sakit biasanya berhubungan infeksi. Nah, suasana jaringan infeksi itu kan asam. Obat bis kita kan sifatnya pH-nya itu basah. Takutnya buffer jaringan. Jadi kadang dia waktu dicabut sakit, kita nggak tahu sakit karena biusnya nggak jalan atau sakit karena memang lagi sakit gigi yang sangat gitu. Jadi memang kalau lagi masih baru, belum ada riwayat mengkonsumsi obat sesuai dengan indikasi kita, disarankan untuk minum obat dulu gitu selama beberapa hari, nanti udah
agak reda baru dia datang untuk pencabutan gigi. Oke, berarti kalau misalnya udah ada riwayat dia mengkonsumsi obat boleh dicabut. Boleh. Apabila belum ada sama sekali ya dok, iya, karena itu dilakukan pengobatan dulu terlebih dahulu. Iya, untuk menghindarkan itu biar nanti kalau misalnya tahu ini biusnya yang tidak jalan, yang tidak tepat atau apa gitu tuh. Iya, karena ada juga dok dengan pasien-pasien yang berapa ampul biusnya gitu nggak jalan gitu dok. Ada, kalau masalah jumlah pembiusan, jumlah cairan pembiusan itu kan tergantung banyak faktor gitu. Itu lain lagi pembahasannya nanti. Ada berat badan, pola hidup, bukan cuma karena gigi infeksi aja gitu. Jadi emang banyak teknik-tekniknya juga kan banyak gitu. Oke, baik dok. Jadi kan misalnya nih orangnya udah dengan indikasi atau yang dapat dicabut nih giginya, orangnya udah bisa nih, oh ini harus dicabut nih giginya gitu kan dok. Persiapannya itu apa aja dok untuk orangnya itu sendiri? Yang pertama harus bebas dari penyakit-penyakit tertentu, misalnya seperti sakit gula, karena sakit gula itu kan bisa memperlambat atau menghambat proses penyembuhan lukanya yang pasca cabut gigi. Kemudian pasien dengan hipertensi atau darah tinggi itu nanti kan kalau pasien harus cerita tentang riwayat penyakitnya supaya kita bisa tahu, misalnya kita nggak boleh pakai obat bius ini, itu kan menentukan terapi kita. Terus pasien dengan kelainan jantung biasanya kan ada menggunakan obat-obat pengencer darah seperti itu. Jadi apapun sebenarnya ceritanya pasien harus menyampaikan kondisi umum dia supaya kita bisa prepare untuk proses pencabutan giginya gitu. Kemudian kalau ada gigi yang riwayat bengkak, sekarang ya terutama ada riwayat bengkak, kalau boleh gitu, sangat disarankan, sangat dianjurkan ronsen foto dulu untuk melihat, karena kadang ada bengkak itu bukan karena infeksi aja gitu, bisa aja karena sesuatu yang lain seperti banyak penyakit di mulut kan, kayak kista atau tumor gitu. Itu yang kita harus aware zaman sekarang gitu, karena banyak datang ke kita itu cabut gigi di dokter lain gitu. Tidak ada ronsen foto, tiba-tiba setelah cabut gigi bengkak, ternyata setelah kita ronsen ada ketemu penyakit yang lain. Jadi kalau mau pencegahan, sebaiknya emang setahun sekali lah atau minimal ronsen untuk mengevaluasi gitu kan. Tapi kalau misalnya pas mau datang cabut gigi tidak harus selalu ronsen, tapi kalau ada riwayat-riwayat yang tidak biasa boleh dilakukan ronsen gitu. Oke, berarti ronsen itu sebenarnya begitu penting ya dok, sangat-sangat penting ya dok ya, bukan hanya penting aja, sangat-sangat penting untuk proses pencabutan gigi ini gitu ya dok ya. Jadi di situ kita tahu ya dok ya apa aja yang terjadi gitu. Atau enggak. Baik, jadi setelah itu kan dok, tindakan setelah kan udah persiapan nih, tindakan pencabutan tuh seperti biasa kan dok, kecuali emang ada sesuatu penyakit atau seperti gigi bungsu. Nah, dokter kan spesialis bedah mulut dok, kan pasti udah makanan sehari-hari bukan dok kalau mencabut gigi bungsu ini dok? Ya, gigi bungsu kan banyak ya, tergantung dari posisinya. Ada yang bisa kita cabut biasa, ada yang dia harus operasi kecil bahasanya. Jadi tergantung gigi bungsunya gitu. Tapi untuk pencabutan gigi bungsu sangat direkomendasikan dan diwajibkan untuk ronsen foto terlebih dahulu. Oke, gitu. Kan sekarang ini dok pada usia 20-an lah terutamanya ya kan dok, banyak sekali yang mengeluhkan tentang gigi bungsu ini, benar ya dok? Iya. Nah terus banyak sekali orang takut karena sakit lah, bengkak lah, karena kan gitu kan dok. Itu gimana dok? Harusnya itu gigi bungsu itu emang harus dicabut, wajib dicabut atau gimana dok? Kalau dia ada keluhan ya wajib dibuang. Biasanya keluhannya kan nyeri atau infeksi biasanya kan, itu wajib dibuang. Atau salah posisi, misalnya tumbuhnya miring, udah pasti dia nggak bisa tegak lagi. Misalnya kan kita udah lihat dari ronsen, dia udah nggak bisa posisinya balik tegak seperti memang udah salah posisi, itu harus dibuang gitu. Itu sih yang wajib dibuang gitu. Kalau masalah nyeri, setiap operasi pasti habis operasi pasti ada nyeri. Kan ada terapi obat-obatan gitu. Itu ya sesuai dengan inilah yang dibutuhkan pasien pasca operasi itu pasti diberikan. Begitu. Jadi
waktu pasca kita saya lupa tadi dok, pencabutan gigi kan kadang orang nggak tahu ya dok, setelah udah cabut nih, misalnya udah cabut gigi, terus sebenarnya instruksi apa sih yang dikasih ke pasien gitu dok? Karena kan kadang setelah cabut gigi dia masih berdarah keluhannya gitu ya dok ya. Iya, banyak memang kadang misalnya mungkin dokternya terlalu banyak pasien jadi lupa ngasih tahu instruksi gitu. Tapi secara umum yang pasti mungkin buat yang merokok tidak boleh merokok dulu selama beberapa minggu ya, karena situasi panas akan mematikan jaringan yang baru tumbuh di luka pasca cabut karena di mulut kan. Jadi tidak terbentuk proses penyembuhan luka. Kemudian jangan banyak meludah, jangan banyak berkumur keras, terus jangan menghisap, mengecap atau minum pakai sedotan, itu juga akan itu juga akan mengganggu proses penyembuhan luka gitu. Terus bergadang, karena kan untuk proses penyembuhan luka tidak ada peran dokter. Obat berapa persen lah, tetap dari tubuh dari diri sendiri ya dok ya. Jadi dari imunitas. Jadi kalau dia bergadang, ada keluhan setelah beberapa cabut gigi sakit, ya salahin diri sendiri. Kenapa begadang? Kan harusnya tidur supaya imunnya bagus, sel-sel penyembuhan lukanya muncul gitu. Seperti itu sih. Emang harus dari diri sendiri yang sadar gitu ya dok. Terus harus tetap luka itu harus dibersihkan di mulut. Kalau kotor justru malah akan mengganggu proses penyembuhan lukanya. Iya, kadang takut ya dok bersihin. Orang-orang takut tuh nanti berdarah kena senggol sikat gitu ya dok ya kadang-kadang. Iya sih, tapi tetap pelan gitu, pakai sikat, bulu sikatnya yang halus. Yang halus pelan-pelan gitu ya dok ya. Oke, dan terus kalau misalnya komplikasi nih dok, setelah pencabutan gigi atau pencabutan gigi bungsu itu berbeda gitu ya dok ya. Kalau misalnya gigi biasa ada nggak sih dok komplikasinya? Tetap semua tindakan medis punya resiko komplikasi tindakan. Tetap tidak ada yang bisa menghindarkan itu gitu. Tapi misalnya kayak cabut gigi biasa, bisa aja terjadi kesulitan waktu pencabutan giginya, sehingga banyak misalnya jaringan atau tulang yang trauma atau traumanya lebih besar lah seperti itu. Kemudian kalau gigi bungsu udah pasti ya dekat dengan persarafan untuk rahang bawah, kalau yang di atas dekat dengan rongga sinus, itu juga nanti kan biasanya kita jelaskan sebelum melakukan tindakan. Tapi sebenarnya itu bukan buat nakut-nakutin gitu. Seorang dokter harus menyampaikan komplikasi itu karena kalau terjadi pasien paham. Jadi kita solusinya kan ada ke depannya seperti apa. Itu makanya perlunya bahasa kita persetujuan tindakan medis di awal. Inform consent ya dok. Jadi persetujuan di awal gitu ya dok. Jadi pasien sudah tahu, sudah menandatanganinya. Jadi jangan nanti ada masang infus aja itu ada komplikasi gitu, apalagi yang tindakan bedah gitu. Yang dia mengeluarkan darah lah istilahnya gitu ya dok ya. Oke, jadi kalau misalnya tadi untuk operasi berarti gigi molar 3 itu bisa aja dia operasi kecil. Dan bisa juga bedah umum bisa nggak dok? Maksud saya bius umum gitu, kayak di nginep gitu. Bisa, jadi dia bisa lokal, bisa bius tidur bahasanya. Bius tidur ya. Tergantung kondisi pasiennya. Kadang ada posisi yang letaknya sangat dalam, tidak mungkin dijangkau dengan bius lokal, maka kita pakai bius tidur. Jadi memang ada indikasi-indikasinya. Indikasi tertentu gitu ya dok. Oke, jadi kalau misalnya tadi kan udah komplikasi pasca pencabutan. Kalau misalnya komplikasi pasca pencabutan gigi bungsu itu sendiri lebih besar dari pencabutan gigi biasa dok? Sebenarnya sama aja, cabut gigi biasa pun bisa komplikasi yang lebih hebat dari gigi bungsu. Gitu dok. Dari awalnya kita misalnya pasiennya nggak kasih tahu dia punya kelainan darah, atau setelah dilakukan pencabutan gigi biasa ini kadang terjadi perdarahan gitu kan. Semua punya risiko yang sama gitu, nggak ada yang lebih, sama aja sih. Sama aja dok. Jadi buat sobat Medcast, kalau misalnya ke dokter gigi, ke dokter jujur, jangan disembunyi-sembunyiin ya kan dok. Jangan nggak ada karena pengen kali gitu ya kan dok ya, pengen kali dicabut. Sering nggak dok ketemu pasien yang kayak gitu? Ada, dia nanti waktu udah dicabut kok darahnya ini lain ya, kita kan beda cabut gigi biasa dengan ternyata saya punya hipertensi, dia nggak ngasih tahu, kan seperti itu. Jadi kita kan penanganan lagi untuk hipertensi, untuk perdarahan pasca cabut giginya gitu. Jadi
harus jujur. Terus kadang dengan dengan penyakit-penyakit tersembunyi gitu kan, seperti mungkin kayak yang infeksius seperti HIV atau apa itu, jangan khawatir gitu, sampaikan karena itu proteksi buat pasien, bukan cuma buat dokter dan lingkungan, tapi buat pasien. Kenapa? Kalau pasien dengan terinfeksi seperti itu dia nggak sampaikan, kita main cabut gigi aja, tahu-tahu waktu kita cabut imunnya memang saatnya lagi rendah, tidak terjadi penyembuhan luka. Dan pada pasien dengan kondisi seperti itu kan lebih sulit penyembuhan luka. Jadi sampaikan, bukan, kita tidak akan menjauhin gitu, kita tidak akan mengerjakan, tapi kita akan lebih proteksi supaya dia safety gitu, dianya bisa sembuh gitu. Terus kan dok, kalau misalnya juga pasien dengan yang misalnya ada penyakit penyertanya gitu kan dok, atau seperti HIV, DM gitu, itu kan sebenarnya rahasia dokter gitu kan, nggak akan menyebar ya kan dok. Jadi jangan takut untuk ngasih tahu ke dokternya, harus jujur gitu. Bener ya dok ya? Kadang orang-orang juga kayak malu gitu mungkin ya dok ya, kayak nggak usah dikasih tahu lah, nanti takutnya orang-orang pada tahu kayak gitu ya dok. Padahal untuk dia sendiri. Iya bener dok. Oke, sekarang kita mau main mitos atau fakta nih dok. Boleh. Karena banyak sekali di masyarakat kita ini kayak udah percaya sama mitos gitu, padahal belum tentu gitu kan dok, faktanya kayak gini nih gitu. Oke, langsung aja dok. Yang pertama itu, cabut gigi itu sebenarnya buat mata buta nggak sih dok? Nah ini yang paling sering kalau ya dok, jujur dok. Mitos dok. Oke. Karena zaman dulu kenapa dibuat, sebenarnya bukan cabut giginya yang membuat mata buta, karena kan itu berbeda saraf gigi dengan saraf mata. Tapi mungkin infeksi yang terjadi meluas ke mata, mungkin zaman dulu kan kurang terapi antibiotik atau apa gitu, obat-obatan kurang seperti itu. Tapi itu mitos, tidak ada kaitan. Tidak ada kaitannya ya dok. Boleh dijelasin dok, itu sarafnya sebenarnya saraf apa, dari mana keluarnya? Nanti saraf panjang kayak kuliah kita. Jadi cukup itu mitos. Mitos ya dok ya. Jadi saraf dari gigi sama mata tuh berbeda. Intinya itu ya dok ya. Oke. Itu mitos ya, sobat Medcast, ingat, catat tuh, garis bawahi. Kalaupun ada kayak kebutaan sementara mungkin karena pengaruh pembiusan, itu biasanya temporary, sementara gitu. Oke dokter. Yang kedua, sakit gigi ini bisa disembuhkan pakai oli atau bawang atau pengobatan tradisional yang ditempel. Mitos atau fakta dok? Itu semi-semi kayaknya. Karena memang kita juga meneliti bahan herbal, ada yang mempengaruhi kayak cengkeh atau itu memang mengurangi nyeri gitu. Cuman bukan itu solusinya gitu. Selesaikanlah apa masalah pada gigi itu gitu. Karena kalau ditaruhin terus bahan-bahan herbal itu atau minyak-minyak itu, giginya akan menjadi rapuh. Nanti kita akan jadi sulit mencabut giginya gitu. Jadi ya kalau memang sakit ya sampaikan apa masalahnya, kita selesaikan gitu. Jangan pakai mitos. Oke, karena kan dok mungkin ini kita balik lagi ke orang-orang yang nggak di kota gitu ya dok ya, misalnya kayak di desa gitu. Jadi mungkin dari sana terus ke sini jadi kayak informasinya itu menjalar gitu dok. Pakai ini kan biasa gitu, orang kan dari mulut ke mulut pakai ini gitu ya dok ya. Pakai ini sembuh, digigit kayak gitu. Tapi kadang orang kota juga seperti itu gitu ya dok. Tapi nggak sembuh ya mas. Iya. Ya mungkin psikosomatik juga mempengaruhi. Tapi itu ada pengaruhnya, cuman kurang tepat. Kurang tepat ya dok ya. Berarti mitos ya dok ya. Ya semi lah. Menuju mitos. Oke, berarti harus ada, kita cari dulu ini obatnya nih bener apa enggak, lihat dari penelitian juga gitu ya dok ya berarti. Iya. Oke, yang selanjutnya, sisa akar itu sebenarnya tidak perlu dicabut dan boleh dibiarkan aja. Mitos atau fakta dokter? Itu mitos. Sisa akar itu bisa menyebabkan infeksi, jadi tetap harus dibuang, dibersihkan. Kita nggak tahu kapan menyebabkan infeksi ya dok ya. Coba itu kira-kira sisa akar itu dok bisa menyebabkan apa aja tuh dok? Infeksi yang bisa terjadi. Jadi kista, bisa.
namanya kista radikular. Kemudian bisa jadi infeksi yang sampai bengkak, bernanah seperti itu banyak. Nah, itu Sobat Medcast, jangan biarkan sisa akar di dalam mulut ya dok ya. Bisa bau mulut juga ya dok pasti. Bisa bau mulut tuh pasti. Karena udah bakteri di situ ya dok ya, gigi mati istilahnya kan. Gigi mati ya, kalau orang-orang biasanya bilang gigi mati atau tungkul ya dok. Tungkul. Tungkul sisa tungkul. Oke dok. Berarti mitos ya dok ya. Selanjutnya, ibu hamil tidak boleh cabut gigi. Itu mitos atau fakta dok? Itu mitos. Tergantung tingkat kehamilannya. Kemudian tergantung dari kondisi pasiennya. Biasanya di trimester kedua kita lakukan pencabutan gigi. Kenapa tidak di trimester pertama atau ketiga? Karena yang pertama kadang masih kayak morning sickness, muntah mual, secara imun nggak bagus gitu kan. Makanya tergantung kondisi fisik pasiennya gitu. Makanya dihindarkan di trimester pertama. Kalau yang ketiga takutnya kontraksi segala macam, jadi sehingga menyebabkan bias waktu proses melahirkan atau apa. Jadi emang dihindarkan. Tapi kalau terpaksa dilakukan gitu. Terpaksa misalnya gara-gara gigi itu dia bengkak, nggak bisa makan, nggak bisa trimester 1 sama 3, ya tapi diinform concern kembali lagi, dijelaskan bahwa tidak berkaitan dengan kehamilan, jangan nanti ada apa-apa sama kehamilannya disalahkan juga dokter giginya. Sementara kalau nggak dikerjakan kasihan pas ibunya gitu kan. Jadi emang lakukan tindakan, cuman emang lihat kondisi pasiennya. Yang paling aman itu berarti di trimester kedua. Tapi kalau dengan kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan yang urgent gitu ya dok ya, ya nggak apa-apa sebenarnya gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya dok, saat menstruasi itu boleh nggak sih cabut gigi dok? Sebenarnya boleh, cuma memang ada beberapa jurnal yang membahas saat menstruasi ada terjadi perubahan hormonal yang akan mengganggu proses penyembuhan luka gitu. Ya disampaikan aja sama pasien kalau memang ada misalnya udah hari kelima nih masih berasa sakit, mungkin terjadi gangguan proses penyembuhan luka itu karena hormonalnya datang aja, nanti kan kontrol, kita lakukan perawatan pada kasusnya gitu. Oke, berarti mitos ya dok? Iya, mitos, berarti boleh lah kalau lagi menstruasi. Tidak urgent untuk diinikan, dimitoskan. Oke dokter. Oke, mitos dan fakta ini udah selesai nih dok. Sekarang pada saat pandemi ini dok, gimana dok protokol kesehatan untuk pencabutan gigi itu sendiri dok? Sebenarnya untuk protokol pencabutan gigi sih kita tetap melakukan, biasanya menggunakan APD level 3. Iya dok. Dan pasien juga udah screening gitu, yang udah memang screeningnya non COVID. Biasanya kalau di rumah sakit ada yang cuman screening dari interview, ada yang memang melakukan rapid, ada yang memang melakukan swab, tergantung rumah sakitnya. Oke. Kalau untuk dokternya sendiri pakai APD level 3, asisten juga dok sama? Iya. Oke. Dan pasti udah disterilisasi semuanya. Iya, semuanya standar precautionnya dokter gigi untuk pandemi COVID. Iya, sebenarnya dokter gigi sebelum pandemi juga seperti itu dok? Harusnya ya seperti itu ya dok ya. Iya. Oke, jadi dok sekarang kan lagi pandemi gini kan dok, harapannya dokter tuh gimana dok di pandemi ini? Pengennya udah berakhir aja gitu ya dok ya? Ya tetap harus dijalanin. Kalau berakhirnya kan nggak ada yang bisa memastikan. Iya, benar, proteksi diri sendiri aja masing itu sih. Tapi ya kita tetap melayani pasien mau kayak mana pun. Harapan dokter sendiri dok, pandemi ini apa dok? Cepatlah berlalu. Capek juga ya kan pakai APD level 3 berat, panas gitu ya dok ya. Oke dok. Ribet terus kan setiap per pasien bersihkan lebih ribet gitu. Terus dok, kami mau nanya dong dok, saran dokter untuk dokter-dokter gigi, dokter dan masyarakat di Indonesia ini dok, untuk pandemi ini apa dok saran-saran dokter? Ya kalau saran saya sih, kalau untuk masyarakat ya jaga kesehatan sendiri. Kalau berobat itu harus jujur. Misalnya jangan nanti saya baru COVID seminggu yang lalu, dia nggak sampaikan itu. Jadi ya harus jujur kan, karena semua berhubungan dengan proses penyembuhan luka. Kalau untuk dokter ya saya berharap tidak menolak pasien di masa pandemi, karena kita punya protokol kok gitu ya. Gimana pun istilahnya kalau
secara agama Bismillah aja ya. Gitu sih. Garda terdepan gitu istilahnya ya dok ya. Kan banyak yang nolak juga kan, misalnya karena takut gitu ya, dihadapin karena itu profesi. Iya, profesi udah sumpah itu ya dok ya, berat ya dok jadi dokter ya dok. Harus bisa menjalani, terus harus menghadapi dengan situasi apapun gitu ya dok ya, menjadi garda terdepan. Oke dokter, makasih banyak dok udah mau kasih kami ini edukasi yang sangat bagus buat masyarakat juga dokter tentang pencabutan gigi. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya dok. Jadi nggak usah pakai APD level 3 lagi dok. Pakai APD level biasa. Level biasa aja ya dok ya. Satu. Oke dokter, nanti kita ketemu lagi ya dok. Baik, terima kasih. Oke sobat Medcast, sekian bincang-bincang kita dengan Dr. Rahmi, spesialis bedah mulut hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.